Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Fizo Putrefir dengan nomor BP 2010922046. Pada kali ini akan mempresentasikan paper penelitian dari Kelvin Budi Susanto, Paulus Nugraha, dan Andi dengan judul Studi Kasus Waste Material Proses Fabrikasi Struktur Baja di Perusahaan IPC Engineering Procurement Construction. Pada presentasi kali ini akan saya bagi menjadi 5 bagian. Pertama ada pendahuluan, kedua studi literatur, ketiga metode penelitian, keempat analisa dan pembahasan, dan terakhir kesimpulan. Nah, untuk bagian yang pertama, yaitu adalah pendahuluan, di sini saya akan mempresentasikan latar belakang, tujuan penelitian, serta rumusan masalahnya. Untuk yang pertama, latar belakang. Kita tahu bahwa baja merupakan material yang terbatas dengan ukuran dan dimensi profil yang tersedia di pasaran. Panjang yang tersedia pun terbatas hanya 6 dan 12 meter, sehingga faktor perencanaan material harus sangat diperhatikan agar pemilihan material baja benar-benar efisien. Rumusan masalahnya adalah estimasi waste pada penawaran tender yang umumnya menggunakan 5-10% ini seringkali tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Sehingga tujuan penelitian ini adalah membantu pelaku bisnis konstruksi baja untuk menentukan besarnya estimasi waste berdasarkan jenis bangunannya. Nah, bagian yang kedua adalah studi literatur. Pertama, kita akan mendefinisikan waste itu sendiri. Waste material dapat didefinisikan sebagai sisa dari material konstruksi yang tidak diinginkan dan tidak dipergunakan kembali. Terjadinya waste material dapat disebabkan oleh 6 faktor, yaitu metode, pengukuran, manusia, lingkungan, mesin, dan material. Metode perhitungan waste itu bisa dicari dengan rumus persentase waste sama dengan volume beli dikurang volume terpasang dibagi volume beli. Nah, yang kedua adalah proses fabrikasi. Proses fabrikasi adalah suatu proses pembuatan komponen-komponen struktur baja dari bahan profil baja. Ada 5 prosesnya. Yang pertama adalah penandaan material dan baja, pemotongan material baja, pembuatan lubang, pengelasan, dan terakhir pengecatan. Yang ketiga adalah jenis struktur baja. Untuk struktur baja kita batasi menjadi 4 bangunan, di mana pada penelitian ini akan kita gunakan tower, gudang, atap bandara, dan terakhir jembatan. Nah, lalu untuk perusahaan EPC sendiri adalah perusahaan konstruksi yang menangani berbagai jenis struktur baja seperti tower, gudang, bandara, jembatan, dan dimulai dari pekerjaan desain, pengadaan material, hingga proses konstruksi yang meliputi fabrikasi di pabrik dan ereksi di lapangan. Dan untuk faktor penyebab yang menyebabkan terjadinya waste material sendiri itu adalah dibagi menjadi 6 kategori. Ada desain, ada pengadaan materialnya, penanganan materialnya, pelaksanaannya, residual, dan lain-lain. Baik, masuk ke bagian ketiga, yaitu adalah metode penelitian. Pada metode penelitian, yang pertama, untuk kerangka penelitiannya sendiri, diawali dengan melakukan studi literatur dari jurnal penelitian terdahulu untuk mengetahui teori-teori mengenai faktor penyebab, spesifikasi profil baja yang umum digunakan dan tersedia di pasaran, atau selanjutnya penentuan jumlah data bangunan yang akan digunakan. Setelah mendapatkan data tersebut, maka dilakukan pengolahan data untuk menghitung besarnya waste masing-masing bangunannya. Nah, untuk pengumpulan data sendiri ada 3 data yang akan dikumpulkan dalam penelitian kali ini. Pertama adalah data umum proyek meliputi jenis dan dimensi bangunannya. Yang kedua, desain dan gambar struktur masing-masing jenis bangunan baja. Setelah yang terakhir, material list untuk daftar kebutuhan material yang akan dibeli. Lalu kita olah datanya dengan mengambil 10 sampel bangunan per masing-masing bangunan. Setiap desain bangunan yang telah diperoleh akan diimport ke dalam program model 3 dimensi BIM atau Building Information Modeling. Dalam pengolahan data ini, pertama kita breakdown dulu materialnya. Ini guna untuk mengetahui setiap elemen struktur pada masing-masing bangunan yang diperoleh dari material list. Hasil program BIM yang kemudian akan dikelompokkan menurut ukuran profil. Yang kedua adalah cutting plan atau nesting, di mana digunakan untuk mengetahui kebutuhan beli dari material tersebut sehingga diperoleh berat bruto. Berat bruto kemudian kita pakai untuk memperhitungkan waste-nya, di mana waste diperoleh dari menghitung selisih berat bruto dengan berat neto setiap ukuran profil. Di mana rumus untuk menghitung besarnya waste adalah pesanan waste sama dengan berat bruto dikurang berat neto dibagi berat bruto. Nah, yang terakhir adalah analisa data. Untuk menganalisa datanya ada 2. Pertama, perhitungan waste setiap jenis struktur baja. Ini setelah diperoleh waste untuk masing-masing sampel bangunan, kemudian waste tersebut dirata-rata untuk mengetahui nilai waste masing-masing bangunan. Kemudian dihitung standar deviasinya untuk kemudian diketahui persentase waste dalam penelitian ini. Yang kedua adalah analisa korelasi untuk mengetahui faktor penyebabnya.
Apa saja faktor-faktor penyebab yang menyebabkan terjadinya perbedaan nilai waste untuk masing-masing jenis bangunan? Analisa korelasi sendiri adalah program dengan menggunakan SPSS19 untuk mengetahui adanya pengaruh faktor penyebab dengan tingkat signifikansi minimum, yaitu adalah 0,5. Nah, jadi faktor penyebab yang diduga dalam penelitian ini antara lain, untuk bangunan tower sendiri ada tinggi tower dan lebar kaki, untuk gudang ada bentang gudang dan panjang gudang, serta tinggi gudang. Untuk bandara ada bentang atap bandara, panjang atap bandara, serta radius atap bandara, dan yang terakhir jembatan itu ada bentang atau panjang jembatannya, lebar jembatannya, serta tinggi jembatannya. Lalu masuk ke bagian keempat, yaitu adalah analisa dan pembahasannya. Pertama, untuk perhitungan waste tower dengan rekapitulasi seperti berikut. Kita punya 10 sampel dengan persentase waste yang sudah diketahui. Dari tabel ini bisa kita simpulkan bahwa pertama, persentase waste material untuk tower itu rata-rata sebesar 5,36% dengan standar deviasi sebesar 0,78% dan faktor penyebab waste material yang tidak terlalu besar adalah bentuk bangunan yang lurus dan menggunakan beberapa ukuran profil sehingga materialnya bisa dibilang efisien. Yang kedua adalah perhitungan waste jembatan dengan rekapitulasi seperti berikut. Dari sini bisa kita ketahui bahwa persentase waste material untuk jembatan itu rata-rata sebesar 17,60% dengan standar deviasi sebesar 3,55%. Hal ini cukup jauh dari estimasi waste material yang umumnya hanya 5-10%. Lanjut ke perhitungan waste bandara dengan rekapitulasi seperti berikut, di mana pertama, persentase waste material untuk bandara itu rata-rata sebesar 13,85% dan standar deviasinya adalah 3,82%. Pada bandara B1 dan B2, waste berada di bawah 10% karena bandara B1 dan B2 tidak berbentuk atap lengkung, sedangkan pada bandara B3 sampai B10, waste berada di atas 10%. Seperti terlihat di mana B1 sampai B2 di bawah 10%, sedangkan B3 sampai B10 itu di atas 10% bahkan mencapai 22,31%. Faktor penyebab dari perbedaan nilai waste ini adalah bentuk bangunan yang melengkung dan bentang bangunannya itu sendiri. Terakhir ada perhitungan waste gudang dengan rekapitulasi seperti berikut. Diketahui bahwa satu persentase waste material itu adalah sebesar 9,36% dan standar deviasinya adalah 3,31%. Pada gudang G1 hingga G5, bentang kecil dari 12 sampai 42 meter itu di bawah 10%, sedangkan ketika sudah lewat dari 42 meter, dia berada di 10%, seperti ini. G1 sampai G5-nya di bawah 10%, sedangkan G6 sampai G10-nya di atas 10%. Dari sini bisa kita simpulkan faktor penyebab. Untuk pertama, untuk tower sendiri adalah tinggi towernya, di mana 0,765 itu besar dari 0,5. Ini dilihat dari hasil pengujian korelasi yang menunjukkan dan membuktikan bahwa tinggi tower itu mempengaruhi nilai waste tower. Kedua adalah waste gudang, yang dimana ada bentang gudang, panjang gudang, dan sudut kemiringan gudang yang mempengaruhi nilai waste gudang. Yang ketiga adalah faktor penyebab waste bandara, yaitu adalah bentang bandara dan radius bandara. Dan yang terakhir untuk jembatan itu adalah di bentang jembatannya. Nah, berikut adalah rekapitulasi perhitungan waste tiap jenis bangunan, di mana tower adalah 5,71%, gudang ada 9,36%, atap bandara 13,85%, dan jembatan itu dari 19,08%. Setelah melakukan analisa dan pembahasan, kita masuk ke bagian terakhir, yaitu adalah kesimpulan. Nah, untuk kesimpulan sendiri ada beberapa yang bisa kita simpulkan. Pertama, estimasi persentase waste untuk masing-masing jenis struktur baja itu tidak sama. Kedua, jenis struktur baja yang persentase waste-nya di bawah 10% adalah tower dan gudang, dan untuk yang lebih dari 10% ada atap bandara dan jembatan. Perbedaan besar yang waste ini sendiri dipengaruhi oleh dimensi bangunan, antara lain tinggi bangunan, panjang bangunan, dan bentang bangunan. Hal ini ditunjukkan melalui nilai persennya yang besar dari 0,5 tadi. Seperti berikut, di mana gudang, ada bentang gudang, panjang gudang, sudut kemiringan gudang, bandara juga seperti itu, tower juga, dan jembatan juga. Nah, jadi saran apa yang bisa diberikan penulis pada penelitian ini? Pertama adalah persentase waste diperoleh dengan menggunakan perhitungan program 3 dimensi BIM. Faktor penyebab yang timbul hanya dalam proses desain dan estimasi tahap penuaan saja, tidak termasuk faktor kesalahan pelaksanaan di lapangan. Yang terakhir adalah pengamatan hanya pada perusahaan EPC yang berarti sifatnya design and build. Lalu, apa pengembangan yang dapat dilakukan? Pertama adalah memperluas ruang lingkup pada faktor penyebab yang menjadi tidak terbatas pada faktor desain saja. Yang kedua adalah memperluas data penelitian pada proses perhitungan waste dan pemotongan material secara manual. Nah, berikut adalah daftar pustaka pada penelitian kali ini.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan atau saran, silahkan untuk menghubungi saya pada nomor telepon dan alamat email yang telah saya cantumkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.